saja aku tahu selama hidup namamu, tak mungkin aku Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sukses selalu. Selamat sore ya. Aduh, mantap luar biasa. Yang mana PTC cuan? Siapa yang cuan? Kalau saja aku tahu PTC akan naik, pasti kemarin sudah masuk ke PTC, bukan masuk ke Randa ya. Pikirannya jangan macam-macam. Cuan dikit Anda pikirnya bayarin Randa, gimana itu? Mantap Jaya. Kemarin banyak sekali yang bilang PTC turun, PTC longsor, turun, longsor, turun. Fat food di mana-mana. On amat ya. Turun dari mana? Ya. Kalau mau nanti hati-hati ya, nanti di tanggal-tanggal 25-an tuh pas Natal menjelang tahun baru, mereka pada untuk liburan jual aset, dan dia jual udah cuan ya, boleh-boleh saja. Mungkin ada penurunan tapi nggak begitu banyak ya. Kalau sekarang cuan cok ya. Kalau tahu BTC ngaceng kemarin nggak jadi beli Randa, pasti belinya BTC. Wow, mantap Jaya. Akan saya review hari ini mengenai BTC yang wow. Untuk apa namanya, untuk orang pemula ya, saya kasih tahu sedikit ya di sini. Jangan sekali-kali main meme coin, main thread, bahaya ya. Apalagi udah saya katakan bolak-balik, aduh najis betul ya. Makan korban lagi ini sanem ini. Itu yang namanya koin bris itu, aduh gemblung. Itu naik aja sesaat pancingan saja nggak akan bisa menaikkan harga sampai di 006 ya. 004 udah mencret ya, karena dia tahu di 006 order jual banyak. Saya aja di situ udah pasang order jual, saya masuk di 006 ada, 008, 009 bahkan ada. Orang pada nggak tahu sell kontraknya juga ada, diluk-lukan sampai Mas Bro dihujat kemarin ya. Sekarang yang ngaceng PP. Datanya yang bagus itu PP, peredaran suplainya udah semua, bukan ada di koin jebris ya. Saya udah riset betul-betul Anda tapi nggak percaya ya. Mending kalau yang masih goblok masuk BTC ETH udah cuan gede. Ini koin dedengkot, nggak ada lain. Mas Bro nggak ngajarin yang koin-koin jelek-jelek, enggak. Saya tekankan BTC ETH kalau uangnya yang banyak, ngapain main-main di komen koin ya. Waduh, mantap Jaya tentunya. Ini betul-betul ini yang masih belum terlalu tinggi naiknya. Yang gatel tangan ya bisa masuk SRP ada ya. BNB ini mantap, ini belum ngaceng ya, silahkan masuk BNB bisa ya. Masih banyak. Cardano udah lumayan. Ada kalau dikasih tahu, waduh Mbak Elo nih dedengkotnya Dogecoin juga ya, ngaceng juga ya. Aduh, cangcing semua ini mantap itu ya. Nanti jangan Anda skip ya, akan saya kasih berita yang mantap tentunya mengenai dengan kenaikan BTC ini. Betul-betul kita harus hati-hati. Yang tahun depan itu kan ada ini Bro, event-event besar yang jarang terjadi ya sepanjang sejarah. Ada ETF support ya. Kemarin namanya Fed itu ya gencar sekali menaikkan suku bunga ya, sampai klepek ya, sampai klepek ya. Uang pada habis ya. Nah ini sekarang nanti di bulan 3 akan pangkas dia suku bunganya ya. Dan mana di bulan 4 akan terjadi halving BTC. Wow, double moment event luar biasa. Ini juga nanti ada dinamika kripto yang luar biasa yang namanya, udah saya kemarin infokan juga bahwa dinamika kripto itu dengan istilahnya nanti pasokannya akan sedikit dengan blok lewat dipotong, tapi institusi yang masuk banyak sekali. Bahkan nanti US itu akan meminjam uang Bro. Jadi akan meminjam uang untuk pilpres dan untuk macam-macam ya, di samping beli bom kali ya. Itu nanti akan jadi harga kripto akan tinggi sekali. Ini kesempatan untuk masuk kripto yang luar biasa saya rasa ya. Jadi saya di sini nggak akan ngibul-ngibul, saya akan sampaikan sesuai fakta, secara yang ada fakta di lapangan, nggak asal-asalan ya. Paling nggak saya juga harus semedi juga pakai kemenyan ya, kembang 7 rupa enggak ya, malam dekok ya. Kalau Randa ya nggak apa-apa ya, Randa lagi pikirannya itu hanya bercanda ya. Jadi saya image-nya itu di Telegram, di YouTube ya,
main perempuan mulu padahal ya kagak. Tapi kalau ada yang mulus ya masa kita tolak, ya nggak apa-apalah ya. Kacau ini ya, bodoh amat emang gua pikirin lah. Ini betul-betul PTC ini kemarin saya juga diingatkan ya di grup Telegram, di apa namanya, dari Swedia malah itu yang komen, hati-hati ngomongnya Mas Bro, nanti akan turun itu PTC-nya. Turun dari mana malah naik ya. Ini tahun depan ini berbeda dengan memang tahun-tahun bull market yang tahun lalu, ataupun bulan-bulan akhir tahun akhir tahun di bulan kemarin, di tahun 2022 itu kan memang habis bear market ya. Kalau ini kan di tahun 2023 yang mana akan datang itu kan ada halving. Jadi saya rasa berbeda ya. Langsung kita melihat daripada berita-berita yang mantap, tentunya nggak usah pakai lama-lama lagi. Ngapain lama-lama? Wow, detik-detik Bitcoin ETF menentukan investasi triliunan dolar, bro. Gemblung. Gregetan saya yakin bagaikan terjepit janda ini. Betul-betul ini detik-detik menentukan investasi triliunan, bro. Ya uangnya kalau dijejer di Jakarta ya, itu Monas bisa ketutup, roboh kerubuhan uang. Aduh, kerubuhan uang ya, kalau enak tak kerubuhan perawan ya, mantap tentunya ya. Wow, apalagi ini pikirannya kemana-mana, ngeres jorok. Biarin bercanda ini, nggak boleh bang ya. Jadi Bitcoin ETF detik-detik menentukan investasi triliunan dolar. Kacau. Kabar gembira bagi para penggemar kripto, sebuah peristiwa besar ya. Tadi saya bilang ngomong besar, bukan barangnya aja yang besar ya, peristiwa juga bisa besar ya. Kabar gembira bagi para penggemar kripto, sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang pasar kripto segera terjadi dengan nilai pasar yang telah melonjak hingga mendekati 60.000 US dolar. Waduh, yang mana nanti sebelum halving akan terjadi harga 900 juta per Bitcoin. Waduh, mantap jaya. Tentu dengan nilai pasar yang telah melonjak hingga 60 US dolar ke depan nih lo ya per Bitcoin, kini mata uang digital ini bersiap menghadapi momen krusial. Sebuah jendela persetujuan untuk Bitcoin Spot Exchange Trade Fund ETFs telah dibuka, yang melibatkan dana kelolaan gabungan sebesar 17 triliun. Peristiwa ini diprediksi akan membawa dampak signifikan bagi harga Ethereum, XRP, dan mata uang kripto lainnya. Wow, hati-hati, XRP akan terbang juga, bukan hanya BTC ya. Aduh, sudah gak bisa ngomong apa-apa ini Mas Bro ini. Kalau sama Randa udah gini nih, klepak ya. Hari ini cuan, pasti cuan ya. Siapa yang bilang turun, taran turun, ngacung. Itu pemuja bearish itu ya. Turun, emangnya mau bear market kembali. Ilmu dari mana itu? Dokumen Sekuritas and Exchange Commission SEC AS baru-baru ini mengungkapkan bahwa periode persetujuan untuk Bitcoin Spot ETF yang diajukan oleh raksasa Wall Street akan segera dimulai. Periode ini dijadwalkan antara tanggal 5 hingga 10 Januari menurut analis ETF Bloomberg Intelligence James Sevivat. Waduh, angel temen namanya nih. Nggak usah diulang lagi lah, tahu syukur, nggak tahu ya bodo amat. Sevivat menekankan bahwa keputusan persetujuan mungkin akan diumumkan pada tanggal 8 sampai 9 atau 10 Januari. Hal ini menandai sebuah periode penting yang harus Anda tandai di kalendermu, bukan di celanamu ya. Corok ya, kalendermu ya. Waduh, betul-betul mantap jaya. Saat ini SEC tengah mempertimbangkan sekitar selusin aplikasi BTC Spot ETF dari beberapa manajer aset terbesar di dunia, termasuk BlackRock dan Fidelity. Bukan Rock Mini ya, BlackRock dan Fidelity. Tahu nggak? Kalau nggak tahu ya on. Harapan dan spekulasi pasar. Jika persetujuan Bitcoin Spot ETF terjadi dalam jendela waktu ini akan menjadi momen penting bagi adopsi institusional Bitcoin, Ethereum, XRP, dan kripto lainnya. Seorang investor kripto yang
berpengaruh menyebut kedatangan ETF Bitcoin Spot AS yang telah lama ditunggu-tunggu sebagai contoh langkah dari peristiwa beli rumor beli berita. Bodo amat, yang penting naik jual itu aja ya. Hal ini dianggap sebagai momen penting bagi adopsi institusional mata uang kripto. Harga Bitcoin telah pulih tajam tahun ini, naik seiring dengan HIP seputar ETF Bitcoin Support yang bisa memicu lonjakan harga Ethereum, XRP, dan bom kripto. Persetujuan ETF Bitcoin Support sangat penting untuk adopsi institusional. Banyak alokator aset dan manajer aset melihat kendaraan seperti ETF untuk digunakan dalam proses alokasi, kata Anthony Rauseo, kepala solusi broker di TradeStation. Ya, saya rasa cukuplah, sudah capek banyak ya, sedikit lagi aja ya. Persetujuan ETF Bitcoin Support tidak hanya akan mempengaruhi harga Bitcoin itu sendiri, tetapi juga berpotensi membawa arus modal baru ke dalam kelas aset ini. Hal ini termasuk Ethereum, XRP, dan mata uang kripto lainnya. Ya, mantap jaya. Jos Gandos, meskipun masih ada jalan panjang yang untuk pendidikan tentang bagaimana ini akan masuk ke dalam portofolio 60-40. Para ahli matematika dipercaya akan menyelesaikan masalah ini. Kejadian ini akan dianggap sebagai pengaruh positif bagi arus modal baru ke dalam kelas aset kripto. Mantap jaya, tentunya mantap jaya, mantap jaya. Dengan jendela persetujuan ETF Bitcoin yang telah dibuka, pasar kripto bersiap untuk menyambut era baru. Ini bukan hanya tentang Bitcoin, tetapi juga tentang bagaimana hal ini akan mempengaruhi ekosistem kripto secara keseluruhan. Mantap jaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang, dan mohon maaf Anda harus riset sendiri lagi. Jangan setiap berita yang saya bawakan Anda makan mentah-mentah ya. Sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.